Mungkin ya anak-anak muda ya, bucin, budak cinta, atau mungkin galau sedikit maksud tulis ya, bucin. Pastor main TikTok, Snapchat dengan mahasiswa juga? Oh sangat, pasti, pasti. Turut Pasti, goyang-goyang? ya, itu penting. Damai dan kebaikan untuk Anda semua. Jumpa lagi dengan saya, Wandi. Kami dari Studio Pace Bene. Hari ini sudah kedatangan tamu yang saya katakan tamu istimewa. Kenapa saya katakan tamu istimewa? Karena tamu ini seorang muda, milenial, tapi juga beliau mendampingi mahasiswa Katolik. RD Max James Tarup. RD Halo. Max James Tarup, tapi hari-hari panggil Sadam. Pastor Pastor. Sadam, ya. Ya, saya sapa RD Max James Tarup dengan panggilan hari-hari yang lebih familiar. Pastor Sadam. Pastor Sadam hari ini berkarya sebagai pastor moderator mahasiswa Katolik Unpati dan Politeknik Negeri Ambon. Wah, pastor muda berkarya di tengah-tengah orang muda, mahasiswa. Mahasiswa juga. Mahasiswa. Pastor, apa kabar ini? Baik, baik banget. Baik sekali. Sekian, sudah kurang lebih 1 tahun lebih. Iya. Masa pandemi, Ha-ha. pasti yang kena pukulan itu para pelajar, mahasiswa. Karena awalnya luring, sekarang harus daring. Ya, ya betul. Nah, gimana Pastor kabar di masa pandemi 2020 sampai hari ini? Ya, jadi baik kita di kampus itu memang sejak awal pandemik itu kampus ditutup. Kampus Dan tutup. kita kuliah secara online daring. Ya. Tapi setelah kemarin-kemarin itu kita sudah tidak zona merah, sudah masuk kuning, akan mungkin mendekati hijau, kampus dibuka. Ya. Dan itu pun kita tetap kuliah daring, hanya kalau ujian semester atau ujian tengah semester, baru kita offline, masuk ke Offline. kelas. Oh. Jadi ini masih setengah-setengah nih. Jadi sebagian ada dosen yang minta untuk kuliah bersama secara offline, tapi dengan standar ini ya, protokol yang lengkap. Gitu. Kami juga di Gereja Katolik untuk misa pun sangat dibatasi. Sangat dibatasi. Jadi tidak bisa semua banyak-banyak, hanya sedikit saja per fakultas malah. Iya. Nah, teman-teman sekalian, khususnya teman-teman muda, para mahasiswa, hari ini kita akan banyak berbincang dengan Pastor Sadam terkait kemahasiswaan, mahasiswa Katolik lebih khususnya ya. Kita akan banyak berbincang terkait dengan mahasiswa Katolik. Nah, Pastor Sadam sehari-hari saat ini stay di Poka di kampus, Kampus. Pastoran Gereja Katolik. Jadi di sana tuh ada gereja Protestan, ada masjid, tapi juga ada gereja Katolik. Ada pastoran juga, sehingga uskup minta supaya saya stay di sana. Sudah dari dibilang saat bulan Maret pas pecah COVID itu. Iya. Tapi stay menetap itu bulan-bulan Juli. Jadi sudah Bulan hampir Juli. 1 tahun, 10 bulan lebih lah. Iya. Hampir 10 bulan. Artinya gereja kampus itu sekarang pastor sudah ada di situ. Ya, sudah menetap. Menetap di gereja kampus. Ya. Tapi pastor juga sering jadi pastor rekan di Paso. Paroki Paso. Ya. Wah, itu luar biasa tuh. Ya. Jadi kalau dulu tinggal di Paso, menetap di Paso, melayani di Paso. Iya. Tapi ketika ke kampus, sudah pindah ke kampus sama anak-anak mahasiswa, maka Senin sampai Jumat di kampus sekaligus kuliah di sana. Nanti Sabtu, Minggu seperti sekarang baru balik ke Paso untuk weekend sekaligus pelayanan mingguan. Wah. Senin sampai Jumat Ya. ngampus. Sabtu Minggu melayani di paroki. Ya. Sama dengan kita ya, Pastor ya. Aktivitas kita mahasiswa Ya. khususnya. Senin, Jumat, Iya, Sabtu, betul. weekend. Ya, betul. Ya, sehari-hari Ya, menjalani ya, kehidupan ya, itu. ya. Nah, Pastor, satu pertanyaan awal. Mengapa mahasiswa perlu didampingi? Tentu sangat perlu untuk didampingi. Kalau kita lihat pendampingan dalam gereja Katolik untuk umatnya, mulai dari tingkat paling kecil, ya.
sekolah minggu atau sekami, habis itu naik di PPA Putra Putri Altar, habis itu mungkin remaja atau apa, habis itu OMK. Nah, mahasiswa ini masuk di bagian OMK. Iya. Gitu. Ya, OMK kan dari kalau di bukunya itu panduan dari 13 sampai 35 OMK, tahun, orang ya, muda yang Katolik. belum menikah, Iya. yang belum menikah. Maka kenapa mereka perlu untuk dibina? Karena di kampus itu kebanyakan fokus kita tuh pada pendidikan. Iya. Tapi syukurlah karena di Unpati, pihak Unpati memfasilitasi itu. Jadi bukan hanya perkembangan intelektual saja yang ditonjolkan, tapi juga spiritualitas. Jadi yang antara hidup rohani dan juga intelektual itu harus berjalan seimbang. Jadi kalau macam intelektual ya di kelas masing-masing. Ya. Tapi pengembangan iman anak-anak muda ya di gereja, di tempat kita. Dan itu sangat penting supaya tidak buat mereka condong ke satu hal saja. Iya. Waktu mereka tidak habis di tempat lain, tapi juga mengajak mereka supaya jadi pemimpin-pemimpin gereja juga. Karena bagaimanapun mereka juga calon-calon umat kita. Ya, di paroki, di stasi, di rukun, dan mereka belajar di situ tentang kepemimpinan. Iya. Pasti mereka tetap nanti kembali ke paroki, ke rukun, stasi, ke daerah masing-masing, bisa bawa sesuatu. Bukan hanya kepintaran, kepandaian intelektualnya, tapi juga sifat-sifat khas Kristiani, kepemimpinan, rela berkorban, dengan latihan-latihan apa di tempat di gereja sini. Ya. Berarti ya mahasiswa Katolik ini nanti ya akan menjadi wajah gereja sendiri. Ya. Karena tempat dibina di kampus di mana dia belajar, tapi kemudian setelah itu dia akan kembali. Ya, akan kembali ke tempat. Akan kembali hidup ke masyarakat. Ya. Wah, artinya posisi Pastor Sadam ini strategis. Membina mahasiswa yang saya katakan tadi, ini nanti ketika mereka selesai kuliah akan menjadi wajah gereja juga. Mereka-mereka ini. Karena dia akan kembali ke paroki, menjadi umat, menjadi awam seperti biasa. Dan apa yang ditempa, apa yang dibina di kampus, itu yang akan menjadi sesuatu yang bisa dilihat secara konkret nanti. Wah, luar biasa. Nah, saya tertarik, Pastor, tentang spiritualitas mahasiswa. Spiritualitas yang seperti apa? Karena kan saya boleh katakan ya ada spiritualitas etis, tapi ada juga spiritualitas yang sifatnya ya lebih ke religius. Nah, untuk mahasiswa sendiri seperti apa? Jadi bagi kami pembinaan mahasiswa ini lebih tepatnya itu spiritualitas ekaristi. Artinya apa? Ya, pemberian diri. Spiritualitas religius. Religius. Jadi sama seperti Kristus yang memberi diri dalam ekaristi itu berkorban untuk kebanyakan orang, untuk kebahagiaan, keselamatan orang. Kita dibina juga di tempat ini. Memang butuh pengorbanan ekstra. Jadi untuk mencapai satu kesuksesan, keselamatan jiwa, ya salus animarum, itu tidak mudah. Butuh pengorbanan, bahkan butuh salib. Dan memang kita di kampus memang demikian. Tidak mudah tinggal di kampus, ya. Tidak mudah berkorban untuk gereja kampus. Karena seperti yang tadi sudah saya bilang, kita di kampus itu kalau di paroki ada dewan stasi dan sebagainya. Betul. Di kampus kita buat seperti dewan stasi kecil. Jadi ada ketua yang punya tugas untuk mengkoordinir, ada seksi liturgi, ada seksi-seksi yang lain untuk buat semua. Istilahnya apa itu? Istilahnya kami kan UKMK, unit kegiatan mahasiswa Katolik. Jadi dia ketua sekaligus dia koordinator seperti ketua dewan stasi kecil lah. Tapi ini penting. Dengan membiasakan diri seperti begini, kelak ketika mereka turun di masyarakat sudah biasa. Terbiasa. Karena sudah biasa pelayanan di sini. Pelayanan seperti itu. Bayangkan pengorbanannya karena apa? Mereka harus berkorban, mereka punya kuliah yang banyak, tugas-tugas yang banyak, harus kemana-mana, apalagi musim hujan seperti sekarang. Betul. Tapi di saat hari Minggu mereka harus koordinasi teman-teman untuk latihan kor, untuk persiapan altar dan sebagainya. Mereka dilatih untuk semua itu. Nah, secara hierarkis, Pastor berkoordinasi dengan para mahasiswa ini. Unpati kan besar, Pastor. Ada berapa fakultas di sana? Banyak. Mengkoordinasikan ini juga pasti butuh infrastruktur. Ya artinya
dari tingkat universitas sendiri sampai ke kampus-kampus. Berarti hierarkis koordinasinya. Ya, koordinasi. Pastor itu gimana? Sebenarnya gampang sekali kalau macam untuk merambah anak-anak, apalagi perkembangan media sosial gitu. Ya. Jadi kita dari setiap UKMK ini pemimpin dari semua fakultas-fakultas mahasiswa Katolik ada banyak fakultas nih. Ya. Tapi UKMK itu di atas semua. UKMK ya boleh dibilang setingkat universitas. Ya. Jadi dari situ baik Poltek maupun juga dari Unpati itu ada fakultas-fakultas, itu ada pemimpinnya sendiri. Ya. Yang namanya tuh ada tuh lebih spesifik KMK. Ya. Betul. Kerukunan Mahasiswa Katolik di atas UKMK. Dari sini, dari mereka inilah yang kemudian kita dapat informasi, bicara dengan mereka, ada grup WhatsApp, ada apa-apa koordinasi. Mereka juga sering kalau mau berkumpul atau apa datang ke kita. Selalu begitu, ketika moderator ada, tiap-tiap KMK, struktur, ketua dan teman-temannya, perangkatnya semua datang bercerita dengan kita, sharing. Mereka punya ya kerumitan-kerumitan, kesulitan, tapi kita akan beri peneguhan dan yang pasti kita tetap menyayangi mereka. Karena mereka itu anak-anak kita gitu. Meskipun sesama mahasiswa. Ya, boleh dibilang UKMK itu Dewan Pastoral Parokinya. Ya, dalam arti tertentu. KMK ya dalam arti tertentu ya. KMK ini mereka lah rukun-rukunnya. Iya, betul. Dan itu sangat banyak. Betul, banyak. Unpati dan Politeknik. Ya. Wah, itu luar biasa itu untuk mengkoordinasikan mahasiswa di banyak fakultas. Nah, guys, sekarang ini saya sapa guys. Karena apa? Nah, sudah banyak bicara tentang mahasiswa ya, harus ikut sesuai dengan konteks usianya. Guys, kita akan banyak bicara dengan pastor terkait dengan tantangan-tantangan mahasiswa Katolik itu sendiri. Pastor Sadam, di tengah perkembangan zaman, teknologi berkembang begitu cepat, khususnya sosial media. Nah, mahasiswa dulu kalau saya belajar referensi itu cari ke perpustakaan, cari beli buku, daftar pustakanya jelas. Sekarang referensi orang googling cepat sekali dapat. Ya. Bahkan di sosial media mereka bisa dapat. Nah, itu salah satu fenomena. Tapi pastor sehari-hari berinteraksi dengan mahasiswa, sesungguhnya yang pastor lihat tantangan mahasiswa di tengah perkembangan zaman saat ini seperti apa? Baik, yang pertama itu ya, yang tadi sudah dikatakan tadi soal isu plagiat, ya. Karena kita cari data cepat sekali yang instan. Ya. Dan itu kecenderungan anak-anak sekarang. Ya. Bukan cuma mahasiswa Katolik, hampir rata-rata semuanya ya rata-rata mau cepat. Dan oleh karena itu di kampus-kampus kan sudah punya program studi, itu saat mau ujian skripsi atau apa kan sudah alat pendeteksi plagiarisme gitu. Jadi itu akan dengan mudah diketahui. Tapi bagi saya, tantangan perkembangan zaman yang berdampak langsung untuk mahasiswa dewasa ini semangat individualisme. Individualisme. Yes. Apalagi media sosial, game-game online membuat sehingga terkesan mahasiswa itu hanya hidup dengan dunianya. Iya. Ya, jadi kalau sudah main game misalnya game online, siapapun lewat tidak pusing. Ya, tidak pusing. Jadi interaksi sosial itu semakin berkurang. Ya. Bahkan mereka lebih intens berbicara orang jauh daripada yang dekat gitu. Oh. Ya. Jadi ada hal yang mungkin dilewatkan, padahal komunikasi intens tatap muka itu jauh lebih dalam. Lebih dalam ya. Iya, lebih intensif. Jadi kadang merasa bahwa mereka hanya hidup dengan dunianya. Ini mempengaruhi kehidupan gereja juga. Iya. Bagaimana mahasiswa ada yang mungkin mau doa nih, rosario. Iya. Bulan rosario ya, bulan Maria. Tapi gamenya belum selesai. Ya, gamenya belum selesai. Jadi bagaimana kita mengantisipasi itu? Ya kebetulan di pastoran kita di kampus kan ada wifi. Difasilitasi. Ya, difasilitasi. Kita yang dari gereja kita yang urus. Kenapa begitu? Itu supaya mau anak-anak semua datang di sini. Ya. Itu sebenarnya tuh salah satu strategi kita supaya anak-anak merasa gereja memperhatikan mereka. Ya. Karena bagi saya generasi muda anak-anak sekarang itu masa depan gereja. Dan harus seperti tanaman harus dipupuk dari sekarang. Ya. Maka berkumpulnya mereka bersama-sama di wadah gereja kita ajar mereka supaya lebih bersosial. Tidak hanya bersosialisasi. Ya, sosialisasi hidup sosial.
kebersamaan itu penting. Ya, setuju. Teamwork. Teamwork. Ya, teamwork. Perkembangan zaman sekarang kuncinya teamwork. Iya, teamwork. Justru perkembangan teknologi yang cepat, orang bertemu dengan banyak teman baru, Ya. tetapi bukan mendekatkan, Ya. justru malah menjauhkan. Ya itu tadi Pastor katakan, yang jauh seakan-akan menjadi dekat, tetapi justru yang dekat ini yang menjadi jauh. Yang dekat itu yang ada di dunia nyata. Ya. Itu. Jadi Itu orang yang tantangan dekat luar itu biasa. teralienasi begitu. Jadi alien. Jadi Teralienasi. jauh sekali. Ya. Teralienasi jauh sekali. Apalagi kalau dia sudah asik dengan game. Ya, sudah asing main game. Kita tidak tahu perkembangan dunia ke depan seperti apa. Apakah mungkin kita sambil terbang begitu main game? Tidak ada yang tahu. Ya. Tapi memang itu yang harus dilihat. Ya. Kita harus tetap kritis soal itu. Jangan sampai bukan kita yang menggunakan media, tapi media yang menggunakan kita. Iya. Ya, memperalat kita. Pada akhirnya kita yang dikendalikan oleh media. Bingung siapa manusia, siapa alat. Iya. Nah ini istilah-istilah baru lah. Siapa manusia, siapa alat kita bingung. Siapa yang mengendalikan, siapa yang dikendalikan. Nah ini fenomena perkembangan teknologi saat ini, khususnya di dunia virtual. Tanpa kita sadari, ini masih dekat loh ini. Ada seorang Beato, yang dia seorang gamer, ahli komputer. Tapi kemudian dia mendedikasikan hidupnya untuk Ekaristi. Carlo Beato Acutis. Kan keren itu Pastor. Untuk seorang anak muda, gamer, dia gamer, main game, aktif dia. Tapi juga programmer. Hanya dia mendedikasikan hidupnya untuk Ekaristi. Menurut saya kan anak muda yang sangat keren kalau demikian. Dia tidak menunjukkan bahwa awam, orang muda yang masih sangat muda, masih belum 20 tahun rupanya, bisa menjadi beato. Bisa diusulkan menjadi orang kudus. Nah gimana Pastor untuk anak-anak muda saat ini bisa mengambil spiritualitas dari Beato Carlo Acutis? Ya, jadi sebenarnya perkembangan dunia itu bukan suatu momok untuk kita. Ya. Tapi tergantung bagaimana kita mendesain cara hidup kita supaya tidak jatuh ke arah yang negatif. Ya. Jadi sebenarnya sebagai merhati orang muda, moderator untuk mereka, mahasiswa juga. Gitu. Ya. Di kelas misalnya saya juga melihat teman-teman banyak berbagai kalangan. Pastor mendampingi sebagai moderator, tapi pastor juga mahasiswa. Ya, bahkan ada mahasiswa yang jadi kakak kelas saya. Gitu. Jadi kalau di kampus ya kakak kelas, kakak tingkat. Gitu. Tapi kalau di gereja ya saya bapak mereka. Gitu. Jadi tidak masalah bagi saya kalau macam mereka punya medsos, mau main TikTok atau apa. Tapi dalam pembinaan biasanya kita mengingatkan mereka supaya mengatur waktu dengan baik. Tapi yang paling penting menggunakan media itu secara positif. Daripada kita sering mungkin ya anak-anak muda ya bucin, budak cinta atau mungkin galau sedikit masuk tulis bucin. Jadi galau lalu tulis status-status galau. Bagaimana kalau kita pakai itu media sebagai sarana pewartaan? Tulis quote-quote kitab suci, quote-quote santo-santa dan itu menginspirasi orang lain, ya. Itu evangelisasi, salah satu bentuk evangelisasi ala anak milenial. Ya, jadi kita pakai media sosial untuk mewartakan cinta Tuhan. Ataupun kebersamaan-kebersamaan kita, doa-doa kita dan dibuat paket yang baik dimasukkan di YouTube dan itu menjadi inspirasi bagi begitu banyak orang. Jadi intinya perkembangan dunia itu wajar, itu hal yang memang pasti akan terjadi, ya. Akan banyak perkembangan. Tapi kita manusia harus tetap kritis karena kita yang punya otak, kita yang kendalikan itu. Sehingga penting bagi kita untuk mempergunakan, sehingga tadi sudah dikatakan bukan mesin yang memperalat kita, tapi kita yang memang menggunakan mesinnya. Yang menggunakan mesin memang sebagai alat. Betul. Jadi kita cuma mengajak teman-teman supaya tidak hidup dalam kesendiriannya, individualitasnya, tapi bergabung dengan kita, saling share, menguatkan bahwa mengingatkan satu dengan yang lain bahwa alat itu dipakai untuk sarana pewartaan firman Tuhan. Kabar sukacita. Pastor main TikTok, Snapchat dengan mahasiswa juga? Oh sangat, pasti. Turut goyang-goyang. Ya, itu penting sebenarnya. Itu poin paling penting dalam pembinaan orang muda. Kita tidak bisa hanya tatap muka saat di gereja rekoleksi atau hal doa atau misa. Nggak bisa. Itu kurang terlalu
Tidak menarik buat Iya, mereka. iya, iya. Tiada kesan tanpa medsos gitu, tiada kesan tanpa TikTok. Ya. Jadi follow Instagram mereka, masuk grup mereka, TikTok sama bareng mereka, Ya. itu penting. Karena pertanda bahwa kita perhatian sama mereka. Gereja perlu untuk memperhatikan anak-anaknya. Ya. Saya selalu bilang sama teman-teman, orang tua kamu tuh senang sekali ketika dilahirkan, ya. Mereka akan menjaga kamu habis-habisan, mati-matian, buat yang terbaik untuk kamu, dari lahir sampai kamu dewasa. Ya. Begitu juga dengan gereja. Ketika kamu dibaptis, kamu sah menjadi anak-anak gereja, anak-anak Allah di dalam pangkuan gereja. Yes. Dan kami akan memperhatikan kamu sampai masuk kubur. Sehingga sukacita, duka cita kamu juga duka cita kami. Sama seperti orang tua yang menyayangi kamu, kami pun akan memperhatikan kamu. Dari kecil sampai besar, dari bayi sampai pernikahan. Luar biasa. Ya, jadi di kampus penting memperhatikan mereka ya karena itu wujud perhatian gereja sama anak-anak mudanya. Iya. Kita tidak perlu menunjukkan ya keimaman kita yang kadang lebih tinggi daripada anak-anak, tapi mari kita duduk di lantai dengan mereka. Setuju. Bersama-sama. Dan itu setuju. buat mereka sangat bahagia sekali karena ada pastor, pemimpin mereka yang mau melindungi mereka, mau merangkul mereka. Itulah statement awal pastor tadi, kebersamaan. Yes, kebersamaan. Kebersamaan itu kekuatan yang luar biasa. Guys, saya pertegas, ini statement yang baik. Kebersamaan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Tapi sebagaimana orang tua yang melahirkan kita anak-anaknya, begitu juga gereja memandang kita. Sejak lahir sampai kapan di mana waktunya kita tidak lagi eksis sebagai manusia di muka bumi ini, gereja memperhatikan kita. Saya kira sangat dalam dan luar biasa buat teman-teman sekalian. Karena saya sudah bukan mahasiswa. Buat teman-teman sekalian sebagai mahasiswa, sangat menarik, Pastor. Pastor yang masih main TikTok, Snapchat, Instagram, tetap lewat di lini masa, masih lewat di lini masa, story-storynya masih lewat di Instagram, Snapchatnya di WhatsApp. Ini sangat mudah. Pastor, sebagai seorang imam, imam yang ada di tengah-tengah mahasiswa, imam muda berada di tengah-tengah orang muda, mahasiswa pasti tantangan itu banyak. Nah, gimana Pastor? Banyak banget. Kalau tantangan banyak banget. Ya yang pertama harus jujur, kita bukan banci, oke? Kita bukan banci. Kita tetap manusia, kita juga punya keinginan, kehendak, dan kita tertarik pada yang lawan jenis. Manusiawi. Sangat manusiawi, itu sangat wajar, dan dalam pembinaan kita sudah diingatkan itu hal yang normal ketika kita melihat orang lain dan tertarik. It's normal ya. Tapi yang paling penting adalah fokus pada reaksi kita. Bukan orang lain, tapi reaksi saya. Jadi dalam lewat doa-doa kita, dalam kebersamaan kita dengan teman-teman komunitas, dalam saling mengoreksi satu yang lain, kita saling mengingatkan. Bahwa kita mencintai mereka tanpa mengkotak-kotak nih. Tanpa mengkotak-kotak. Harus mencintai secara universal, Katolik universal, umum. Mencintai secara umum. Dan itu bagi saya sudah berusaha mempraktekkan ulang-ulang, bahkan dari waktu saya masih frater. Berusaha untuk mencintai semua, dan itu lebih nikmat. Gitu. Kenapa? Ketika saya hanya memposisikan diri saya untuk hanya menyukai satu orang saja, fokus pada dia saja, di saat saya imam nih yang harus milik semua. Saya merasa bahwa seperti ibaratnya tuh kue ini kue yang harus disantap oleh semua orang, hanya dimakan oleh satu orang saja. This is not fair. Itu tidak adil, ya. Itu tidak adil. Maka rasanya tidak enak bagi mereka yang marah, saya juga tidak enak dalam reksa pastoral. Maka selalu saya sudah bilang sama teman-teman, pastoran itu pastor sudah buat untuk kalian semua, terbuka. Buat saya milenial mungkin. Ada wifi semua. Kamu mau kuliah, awal-awal pandemik semua serba kacau. Paket data bagaimana? Sekarang mungkin pemerintah sudah bantu kita, tapi awal-awal itu frustasi semua. Mau tidak mau pastor moderator bergerak. Harus. Itu wajib. Iya. Itu wajib.
Karena apa? Di saat inilah mereka merasakan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai mereka Iya. sebagai gereja. Jadi siapapun, anak dari manapun, suku apapun, ya datang saja. Kasih tahu pastor, kita komunikasi supaya atur waktu datang kuliah. Bahkan ada yang ujian skripsi online di tempat saya. Oh. Ya, ujian skripsi online. Dan saya senang sekali karena dengan demikian gereja sangat mendukung anak-anak kita. Iya. Ya, jadi itu bagus untuk mereka. Itu wujud perhatian kita untuk mereka. Ya, semakin asik ini ngobrol-ngobrolnya. Semakin asik, saya mau ajak pastor untuk TikTok sebenarnya. Tapi justru malah saya yang jarang main TikTok. punya akun tapi jarang main TikTok. Lebih aktif pastor karena sehari-hari ada saja yang datang di pastoran, ada saja yang datang di gereja kampus, ajak pastor TikTok. Snapchat, foto dulu. Ya, oke guys. Semakin menarik perbincangan kita dengan Pastor Sadam. Nah, Pastor tadi sudah disinggung tentang spiritualitas, sudah disinggung kebersamaan, tantangan-tantangan orang muda, mahasiswa khususnya, mahasiswa. Nah, terkait dengan karya pelayanan Pastor dalam hal kebersamaan, apa yang Pastor lakukan sehingga bisa memperkuat kebersamaan itu, bisa merangkul mahasiswa sehingga ya mereka betul-betul hidup berkomunitas? Ya baik, ada banyak hal yang kami coba buat. Yang paling pertama itu, biasanya kan kalau di mahasiswa saat mereka masuk semester 1 itu ada yang namanya pelajaran agama Katolik. Ya. Dan mereka itu semua di gereja. Belajarnya dapat pembinaan apa semua di sana, ya. Dan di saat itu untuk pertama kalinya kita buat penerimaan mahasiswa baru Katolik khusus untuk mereka. Oh. Ya, semacam penerimaan mahasiswa baru Katolik. Ya, bukan cuma di program studi mereka, fakultas mereka, tapi di gereja juga. Kita misa khusus untuk mereka. Oh. Ya. Dan biasanya ditutup dengan teman-teman yang sudah selesai wisuda. Ya. Mereka sudah acara semua di rumah masing-masing. Ya. Tapi mereka balik lagi, kita syukuran perutusan mahasiswa. Ya. Nah, di tengah-tengahnya di dalam selama proses pembinaan, ya mungkin selalu kita akan buat macam pembinaan, rekoleksi, kegiatan doa bersama, misa, dan juga kegiatan rohani lainnya. Tapi ada satu hal yang spesial dan unik di kampus. Itu ada program yang namanya tuh Study Club. Study Club? Yes, Study Club. Ini sangat unik karena saya jarang ketemu di bergaul dengan OMK tapi ketika masuk dalam lingkungan akademik, rupanya mahasiswa Katolik itu punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Oh. Teristimewa tentang kekatolikan kita. Kepo. Iya, kepo. Kepo. Knowing every particular object. Ya. Knowing knowing every particular object. Itu kepo artinya. Kepo. Ya, mau tahu hal-hal yang paling kecil partikular gitu ya. Jadi mereka selama ini karena mungkin berinteraksi dengan teman-teman yang non Katolik. Iya. Jadi mereka sering ditanya tentang Katolik itu begini, kenapa imamnya, pastornya itu tidak nikah? Kenapa Katolik menyembah patung misalnya? Ya, tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan mereka kadang bingung. Maka mereka membuat program study club yang khusus untuk katekese dan pengajaran. Study club khusus untuk katekese. Yes, katekese. Jadi tapi terbuka untuk semua mahasiswa. Biasanya mereka ada bawa beberapa teman mereka yang non-Katolik ikut juga untuk tahu, hanya untuk mendengar. Ya. Dan mereka boleh datang selalu di pastoran. Biasanya itu 1 minggu 2 kali, hari Selasa dan juga Jumat. Wah, itu bagian juga spirit komunikasi sosial itu. Datang dan lihatlah. Ya, betul. Dan kita minta pemateri-pemateri dari yang kompeten, dari para pastor juga. Misalnya soal sejarah gereja atau teman-teman frater yang sementara kuliah diundang datang dan mereka sudah kasih tema nih, misalnya tentang sejarah gereja, mulai dari sejarah awal bapak-bapak gereja, ya para rasul dan bapak gereja, habis itu soal protestantisme, reformasi Luther dan sebagainya. Mereka sangat ingin tahu, bahkan gereja masuk di Indonesia, gereja Katolik, bahkan di Maluku, dan kita jelaskan semua sama mereka. Sehingga mereka punya banyak informasi. Bagi saya, itu sangat penting. Karena apa? Di saat kita mengajar, kita mengajarkan mereka tentang sejarah gereja, tentang sejarah
itu penting, sangat bagus. Karena Iya. yang pertama itu berawal dari keinginan mereka, bukan keinginan saya. Iya, Inisiatif iya. mereka yang ingin tahu. Ketika pastor ada tinggal dengan mereka mau tahu sesuatu, datang bertanya, dan akhirnya karena saya menjelaskan, dia bilang, pastor, kalau gitu kita buat study club. Iya, iya. Awalnya beberapa orang datang, terus semakin seru karena mereka buat pamflet, buat flyer dan sebagainya, dan disebar, jadi orang banyak mau datang, termasuk teman-teman non-Katolik. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Ini nanti jadi PR buat kita semua nih, Ya. teman-teman kru. Hmm. Satu waktu kita ambil kesempatan untuk liput mereka di sana. Sip. Dalam study club. Karena yang saya tertarik adalah study club ini bukan hanya mahasiswa Katolik, Ya. tapi lintas agama. Ini menurut saya bagian dari bagaimana membangun komunikasi. Di luar sana banyak orang berdebat, banyak orang saling fitnah, banyak orang saling maki terkait dengan kepercayaan masing-masing, terkait dengan imannya masing-masing. Tapi justru di sini ada sesuatu yang menarik, dan menurut saya itu adalah bagian dari bagaimana jembatan komunikasi itu betul-betul dibuka dan komunikasi itu berjalan dengan sangat baik, sangat terbuka. Luar biasa, Pastor. Saya dapat informasi ini, dan itu ada di kampus Universitas Patimura. Study club ini. Tepatnya di pastoran gereja kita. Ada di pastoran gereja kampus. Ya, sangat-sangat menarik sebenarnya itu. Saya nanti izin ke pastor kalau ada waktu dialog lintas agama, mereka teman-teman mahasiswa yang dari kelompok lain juga ada, kami akan liput di sana. Dengan senang hati. Ya, kita pingin banyak cerita yang ingin kita gali dari Pastor Sadam terkait dengan kemahasiswaan itu sendiri, khususnya mahasiswa Katolik. Kita berharap kita masih bisa bikin video-video vlog dengan Pastor, karena mahasiswa kan identik dengan video vlog. Ya. Tadi Pastor bilang, Pastor sebenarnya tidak main TikTok, tapi yang datang itu mahasiswa. Ya. Datang ke pastoran, datang gereja kampus, Pastor TikTok dulu. Nah, itu sering jadi seperti itu. Populer di TikTok karena pihak ketiga. Ya, tapi itu adalah sebuah karya Pastor Sadam di tengah-tengah mahasiswa Katolik yang ada di Unpati dan Politeknik Negeri Ambon. Banyak hal yang sudah kita diskusikan dengan Pastor. Ada ajakan atau pernyataan terakhir dari Pastor dalam acara ini untuk para mahasiswa di rumah? Teman-teman mahasiswa yang terkasih, Pastor harap kita tetap setia, kita tetap fokus bersama-sama berkorban selama masa-masa pembinaan kita di gereja kita selama masa di kampus ini. Tentu ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak PR, ujian yang banyak untuk kita, baik secara akademik maupun juga tantangan hidup iman kita. Tetapi kalau kita bersama-sama, kita akan kuat. Jangan pernah tinggal di dalam kos saja. Pastor sudah bilang ulang-ulang bahwa selama pembinaan kita, masa-masa hidup kita, perkuliahan ini ada 3 tempat yang paling penting. Yang pertama kos kita, kampus, tetapi juga gereja. Karena apa? Kos tempat tinggal kita, kampus tempat kita menimba ilmu secara akademik, dan gereja menjadi tempat bagi kita untuk meningkatkan karakter mental kita sebagai anak-anak Katolik. Semoga kita sama-sama berkembang, hidup di dalam gereja bersama-sama untuk menjadi anak-anak Allah yang setia mau mewartakan cinta Tuhan kepada setiap orang dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada. Dan jangan lupa pepatah Cina yang selalu Pastor bilang, dimanapun kita berada harus ada prinsip ini. Sinse, sanse, manse. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita selalu senang. Thank you. Oke guys, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yes. Sinse, Sanse, sanse, manse. manse. Luar biasa. Waktu membatasi kita untuk berbincang, berdialog, berdiskusi dengan Pastor Sadam, tetapi banyak kesempatan kita bisa berinteraksi kembali dengan Pastor, terlebih khusus sahabat muda, mahasiswa yang ada di kampus Unpati dan Politeknik Negeri Ambon.
Pastor tadi sudah katakan, gereja kampus, pastoran terbuka untuk semua. Karena sebagaimana orang tua menyayangi anak-anaknya, begitu juga pastor menyayangi anak-anaknya. Kita akhiri perbincangan kita dengan Pastor Sadam pada hari ini. Kita akan jumpa di lain kesempatan dalam materi-materi yang lebih menarik lainnya. Damai dan kebaikan untuk Anda semua. Sampai jumpa.